Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ziko Ramadan dengan NIM 131230035. Baik, saya akan membawakan materi saya yang berjudul Peraturan Menteri LHK Nomor P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri LHK Nomor P23 Tahun 2021. Baik, kita masuk bab 1, nama dan latar kebijakan. 1. Peraturan Menteri LHK Nomor P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini memungkinkan masyarakat yang telah menanam kelapa sawit di kawasan hutan untuk tetap mengelola lahannya melalui skema perhutanan sosial. Kedua, Peraturan Menteri LHK Nomor P23 Tahun 2021. Peraturan ini menegaskan bahwa kelapa sawit bukan merupakan tanaman hutan dan tidak termasuk dalam program rehabilitas hutan dan lahan. Selanjutnya, permasalahan keberadaan perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan di Indonesia. Keberadaan perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam kerangka hukum yang berlaku, kawasan hutan merupakan wilayah yang secara legal ditetapkan oleh pemerintah untuk tujuan konservasi, perlindungan, atau produksi hutan lestari, dan tidak diperbolehkan alih fungsi menjadi lahan perkebunan termasuk untuk kelapa sawit. Selanjutnya, bab 2, tujuan dan saran. Mencari opsi kebijakan alternatif khusus agroforestry yang memungkinkan, terbagi menjadi 3. 1. Pemulihan fungsi ekologis hutan. 2. Keberlanjutan ekonomi bagi petani sawit. 3. Pengurangan konflik ilegal. Baik, selanjutnya bab 3, implementasi. Perhutanan sosial Permen LHK Nomor P83 2016. Implementasinya, pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, termasuk yang sudah ditanam kelapa sawit dengan syarat menerapkan sistem agroforestry, misalnya menanam pohon kehutanan bersama sawit. Tantangannya, banyak petani tidak memenuhi syarat formal, misalnya koperasi atau legalitas kelompok, dan implementasinya di daerah masih lambat karena keterbatasan kapasitas dan dukungan teknis. 2. Jangka benarnya, implementasi skema transisi di mana sawit yang terlanjur ditanam di kawasan hutan boleh tetap dikelola sementara sambil memperkenalkan tanaman kehutanan secara bertahap menuju pemulihan hutan. Tantangannya, belum ada peraturan teknis yang seragam serta rendahnya insentif bagi petani untuk melakukan diversifikasi tanaman. 3. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 evaluasi perizinan sawit. Implementasinya, pemerintah mengevaluasi legalitas perkebunan sawit di kawasan hutan dan menunda pelepasan lahan baru. Tantangannya, proses evaluasi berjalan lambat dan belum menyentuh petani skala kecil secara langsung. Selanjutnya, dampak dan tantangan. Dampak kebijakan pemerintah, peluang legalitas untuk petani sawit di kawasan hutan, peningkatan kesadaran akan model agroforestry, pembukaan ruang kolaborasi multisektor. Tantangan implementasi kebijakan terbagi menjadi 3, yaitu konflik hukum dan tumpang tindih regulasi, kurangnya insentif ekonomi bagi petani, kelemahan dalam kapasitas institusi lokal. Baik, masuk di kritik dan saran. Kritik, pemerintah cenderung melihat sawit di kawasan hutan sebagai pelanggaran hukum tanpa mempertimbangkan kenyataan sosial dan ekonomi petani yang sudah lama mengelola lahan tersebut. Sarannya, diperbolehkan harmonisasi antara hukum kehutanan dan agraria agar ada kejelasan penguasaan lahan masyarakat. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.